Apakah di antara kalian yang sudah terlanjur invest pada AI crypto? Dan bagaimana kabar kalian yang portofolionya sudah mulai terkoreksi dan dengan dihiasi merah merona? Bahkan ada yang dapat surat cinta. Jadi gue sini bukan ngeledekin tapi dan juga jangan panik juga ya. Ini justru gue akan mendapatkan kalian bagaimana kita bisa menerapkan strategi untuk kalian yang efektif selamatkan investasi kalian. Ya. Market AI crypto pada goyah, tapi bukan berarti game over ya. Cari tahu langkah bijak untuk memilah aset ya, membaca sentimen global dan mengamankan portofolio kalian ya di tengah ketidakpastian ini. Jadi pasti banyak teman-teman di sini ya, teman-teman gue juga ya di sini yang sudah terlanjur memiliki exposure terhadap berbagai project AI di crypto. Yang mana kemarin setelah berita rilisnya DeepSeek ini ya, yang cukup mengalami koreksi dalam yang dalam dan terdampak secara jumlah. Lalu bagaimana dengan langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depannya? Jadi pertama nih ya, evaluasi mana proyek yang memiliki fundamental yang baik, yang kuat, dan mana yang tidak baik atau bahkan tidak kuat ya. Kita harus bisa filter ya. Ketika DeepSeek ini sudah dirilis ya, maka segala jenis AI yang memerlukan biaya yang tinggi ya, ini bakalan berjalan menjadi tidak relevan lagi ya. Sehingga berbagai AI crypto yang menggunakan basis biaya yang tinggi berkemungkinan juga besar tidak akan bisa bersaing. Coba telah lebih lanjut lagi ya, mana aset AI kita yang hanya ikut hype angin-anginan saja dan mana yang memiliki fundamental yang kuat ya. Yang kedua, project AI dari Cina ini bisa memperoleh sentimen positif terutama di Bitcoin ya. Project AI dari China berkemungkinan juga untuk memperoleh sentimen yang sangat positif ya. Karena apa? Karena memang DeepSeek ini dirilis dari Cina sehingga market akan berasumsi bahwa berbagai kripto ya dari Cina sangat undervalue dan memiliki basis biaya yang rendah ya. Jadi modal sentimen ini akan membuat berbagai project AI dari Cina akan lebih sangat diminati oleh banyak orang ya. Tiga, fokus pada infrastruktur ya, bukan produknya. Berbagai produk AI ini ya yang sudah sangat menjamur seperti AI agent menjadi cukup sulit untuk bersaing. Karena apa? Karena mereka ini hanya dianggap sebagai proyek yang anginan-anginan saja ya, yang musiman aja ya. Sehingga kita bisa berfokus pada infrastrukturnya, pembangunan berbagai proyek tersebut ya. Jadi bukan produknya. Berfokus pada infra dan membatasi pilihan bisa dilakukan ketika terlalu banyak proyek-proyek dengan fundamental rendah yang membanjiri pasar atau cuma nyempit-nyempitin pasar doang ya. Oke, yang keempat, ketika sudah bingung, lebih baik rebalancing ke Bitcoin. Jadi kalian nih teman-teman gua di sini yang nonton video ini, termasuk gua juga nih ya, gua nggak mau ambil pusing, gua langsung invest ke Bitcoin ya. Karena gua udah malas gitu ya, udah ketinggalan juga pertama udah hype-hype ya gitu dan puncak-puncaknya ngapain gue beli ya kan. Makanya gue sekarang ke Bitcoin. Jadi untuk teman-teman gue di sini yang lagi nonton video ini ya, lebih baik rebalancing ke Bitcoin saja ya kan. Gak usah ngambil resiko yang besar-besaran. Banyak pelaku pasar yang saat ini juga masih bingung dengan situasi AI yang ada sehingga jalan ninjanya ini yang mereka lakukan adalah converting portfolio yang mereka miliki ke Bitcoin ya. Jadi langkah ini bisa dilakukan karena memang Bitcoin ini jauh lebih stabil, jauh lebih efektif ya dari momen sekarang ini dan secara konsep juga berbeda dengan berbagai project AI yang masuk dalam utility token. Oke. Jadi semua kesimpulannya yang gue jelasin adalah di tengah badai yang mengguncang sektor AI crypto ini ya dengan rilis DeepSeek ya ada peluang besar bagi mereka yang mampu membaca arah pasar ya dengan bijak ya. Evaluasi fundamental aset, fokus pada infrastrukturnya yang kuat, dan memanfaatkan sentimen positif ini dari perubahan global.
Jika ragu, rebalancing ke aset yang lebih stabil seperti Bitcoin ya atau Ethereum ya bisa menjadi langkah aman dan lebih tenang kita dalam menghadapi situasi ini. Oke, jadi untuk teman-teman gua ya, ingat bukan tentang seberapa besar guncangan yang datang ya, tetapi bagaimana kita menyikapi dengan mengambil peluang dari setiap perubahan-perubahan yang harus kita lalui ya. Jadilah investor atau trader yang tangguh dan siap menghadapi era baru ini dengan strategi yang matang dan bijak. Oke, jadi kita tetap terbuka apapun yang kemungkinan, bahkan badai yang kemarin kita lalui pun kita harus ambil pelajarannya. Oke. Oke, cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan sampai kita kebingungan mau arah kemana. Lebih tepatnya, lebih bijaknya adalah karena uang ini adalah sebuah energi dan jangan sampai kita habis energi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, tetap belajar dan semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.